Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Bapak. sehat Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak sehat. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran ini. Ya, walaupun masih dilaksanakan secara daring. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena hal apapun yang diawali dengan doa, insya Allah akan berbuah baik kepada kita. Saya minta Julpikar untuk memimpin doanya. Silahkan Julpikar. Siapa? Sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam menerima ilmu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik. Terima kasih kepada Julpikar. Sebelum belajar, saya ingin mengecek dulu kehadiran semuanya. Saya absen satu persatu ya. Delia. Hadir Pak. Delia hadir. Fajar. Mungkin terkendala jaringan ya. Heti, ada Heti. Ada Bapak hadir. Resa. Mana Resa? Hadir. Susi. Hadir Bapak. Ada Julpikar. Hadir. Oke, Julpikar hadir. Bagus ya, sebagian besar sudah menyalakan kameranya. Karena on cam itu menggambarkan bahwa kalian sudah siap dan semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar. Biasanya, ya saya harapkan seperti itu. Saya harap anak-anak semuanya tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, karena semangat belajar itu sifatnya terus-menerus. Kalau di kelas 10 ini kalian semangat, saya yakin sampai kelas 12 pun kalian akan tetap semangat. Tapi kalau sebaliknya, kalau kalian di kelas 10 sudah malas-malasan, istilahnya kalau kata anak muda mageran, pasti sampai ke kelas 12 pun kebiasaan itu akan tetap terbawa. Dan jangan sampai hal ini dirasakan oleh kalian. Sebelum saya lanjut ke materi nih, saya ingin bertanya dulu. Apa yang ada dalam pikiran kalian jika mendengar tentang ilmu ekonomi? Siapa yang mau jawab? Saya Pak. Boleh Julpikar. Yang saya pikirkan ketika pertama kali melihat atau mendengar konsep ilmu ekonomi yaitu ilmu yang membahas tentang masalah keuangan, Pak. Keuangan, oke. Nah, jadi secara garis besar ilmu ekonomi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia untuk mendapatkan dan istilahnya mengolah sumber daya yang terbatas. Itu secara garis besarnya ya. Sekarang saya lanjut. Sebentar, ini ada gambar. Gambar apa ini? Bineka mau jawab Pak. Pinocchio, silahkan. Itu gambar minyak goreng yang langka dan susah ditemukan. Yang sekarang lagi terjadi di Indonesia. Iya, betul. Itu di gambar itu ada ibu-ibu masyarakat lah, istilah bisa dibilang masyarakat sedang mengantri membeli minyak goreng. Betul ya, karena minyak goreng langka dulu dan susah ditemukan. Karena langka, akhirnya minyak goreng ini menjadi sebuah masalah bagi masyarakat. Kenapa? Semua yang butuh minyak, semua orang butuh minyak, tapi minyaknya itu sulit didapatkan.
Nah, hal ini merupakan suatu fenomena ekonomi yang lebih tepatnya disebut masalah ekonomi. Nah, dari masalah-masalah seperti ini muncullah ilmu ekonomi. Jadi akar dari ilmu ekonomi sebenarnya dari sebuah masalah, yaitu masalahnya kelangkaan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Manusia yang tidak terbatas, kemudian menjelaskan pengertian kebutuhan, menyebutkan macam-macam kebutuhan, menyebutkan macam-macam alat pemuas kebutuhan, dan yang terakhir menyebutkan jenis-jenis kegunaan barang dan jasa dengan tepat dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk sekarang saya minta anak-anak semuanya untuk membuka LMS Jarti Sunda. Di sana sudah disiapkan LKPD. LKPD-nya LKPD kelompok. Kelompoknya juga sudah saya tentukan di sana, termasuk tugas yang perlu kalian kerjakan juga sudah saya setting di sana. Jadi silahkan diskusikan dengan rekan kelompok saudara, dengan teman-teman. Kemudian nanti setelah diskusi selesai, saya akan melaksanakan sebuah presentasi. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti yang diskusinya cukup perwakilan saja, tidak perlu semua. Paham ya? Ada pertanyaan dulu? Paham, Pak. Ya, paham. Sudah jelas, Pak. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah selesai, kita lanjutkan untuk melaksanakan presentasi. Kelompok 2, siapa yang mau mempresentasikannya? Izin, Pak, saya. Wineke, silahkan Wineke. Ya, baik, izin membacakan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu yang pertanyaannya jelaskan tentang penggolongan ilmu ekonomi. Jadi, menurut Alfred W. Steiner dan Douglas C. Hague, membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Lalu yang kedua ada ilmu ekonomi teori, yang dimana adalah analisis ekonomi yang berusaha mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi teori ini dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Lalu yang terakhir ada ilmu ekonomi terapan, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi ilmu ekonomi terapan itu lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Mungkin seperti itu Pak hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih Wineke. Bagus jawabannya dari Wineke. Tapi ada tambahan dari saya. Tadi tentang ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ekonomi mikro itu skalanya kecil, yang mempelajari tentang individu, rumah tangga, atau perusahaan. Sedangkan ekonomi makro skalanya lebih besar, mempelajari tentang mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, misalkan secara negara, seperti itu. Semuanya sudah tampil ya. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan boleh raise hand terlebih dahulu. Saya, Pak. Reza, silakan Reza bertanya ke. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Jelaskan kembali tentang ilmu ekonomi dan deskriptif dan apa contohnya gitu. Terima kasih. Itu kelompok 3 ya yang bahas. Kelompok 2.
Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Silahkan yang bagian materi itu, silahkan jawab. Izin menjawab pertanyaan dari Resa mengenai ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dan perekonomian. Nah, misalnya itu gambaran kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Mungkin sekian, Pak. Baik. Apakah Resa puas dengan jawabannya? Cukup, Pak. Terima kasih. Nah, di sini saya ingin menambahkan saja terkait ilmu ekonomi deskriptif. Tadi, ilmu ekonomi deskriptif itu merupakan ilmu yang menggambarkan tentang keadaan suatu ekonomi. Sebenarnya banyak contohnya ada di sekitaran kita, seperti yang tadi sudah dibahas tentang kelangkaan minyak goreng atau kondisi perekonomian Indonesia pada saat pandemi, atau bisa juga membahas pasca pandemi, kemudian bisa tentang kenaikan harga BBM, bisa tentang kenaikan PPN yang tadinya 10% menjadi 11%, itu bisa dijadikan sebagai ilmu ekonomi kreatif. Jadi seperti itu ya, mengerti? Jadi ekonomi deskriptif itu sebenarnya contohnya bisa di lingkungan sekitar kita. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Kalau tidak ada, saya izin share screen lagi. Ya, kita di sini masuk ke pengertian ilmu ekonomi. Satu pertanyaan besar yang mungkin ada di benak kalian, yaitu tentang ilmu ekonomi. Sebentar. Kenapa sih kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Nah, yang menjadi alasan kenapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi karena adanya masalah. Setiap ilmu apapun berangkat dari sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk ilmu ekonomi. Nah, apa sih masalah yang muncul dalam kehidupan dalam masyarakat dulu sampai sekarang di bidang ekonomi? Nah, di sini saya akan mulai dengan sebuah kata yang namanya kelangkaan. Kelangkaan dalam bahasa Inggris itu bisa disebut dengan istilah scarcity. Ya. Kelangkaan seperti apa sih? Yang kelangkaannya membahas tentang dua hal umum. Pertama, kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Ya. Jadi kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Hanya saja alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Jadi sekali lagi yang menjadi persoalan kelangkaan yang akan dibahas dalam ilmu ekonomi adalah kebutuhan sifat manusia yang tidak terbatas ditambah dengan alat pemuas kebutuhannya yang sifatnya terbatas. Hanya saja yang perlu kalian pahami di sini adalah alat pemuas yang terbatas ini bukan berarti jumlahnya sedikit, bukan. Tapi maksud terbatas di situ maksudnya adalah seberapa banyak pun alat pemuas kebutuhan nanti ada, itu tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan manusia yang tidak terbatas tadi. Nah, itu dia yang harus kalian pahami. Oleh karena itu, karena kedua masalah ini itu sepertinya kontradiktif. Kebutuhan tak terbatas, tapi alat pemuasnya terbatas. Artinya manusia harus melakukan pilihan dalam hidupnya. Kenapa harus melakukan pilihan? Kan alat pemuasnya terbatas, tapi manusia perlu memenuhi kebutuhannya meskipun tidak terbatas. Jadi dia harus memilih. Pilihan-pilihan manusia nantinya akan melahirkan yang disebut dengan skala prioritas. Kalian tahu dong tentang skala prioritas?
Skala prioritas itu daftar kebutuhan manusia dari yang penting, kemudian yang ya lumayan penting sampai yang gak begitu penting. Nah, manusia itu harusnya seperti itu kalau udah belajar ekonomi. Nah, ketika nanti manusia mengambil pilihan yang menjadi pilihan hidupnya, akan muncul konsekuensi yang ketiga, itu yang disebut dengan biaya peluang. Nanti dalam tayangan minggu berikutnya kita akan belajar itu. Kali ini kita fokuskan ke kelangkaan, jenis kebutuhan yang tak terbatas, dan juga alat pemuas kebutuhan yang tak terbatas. Nah, sekarang saya ingin dari kalian ada perwakilan untuk menyampaikan kesimpulan belajar. Julfikar, dilihat-lihat dari raut mukanya seperti sudah siap nih Julfikar. Halo adik-adik, salam Kuiper. Boleh, Pak. Silakan Julfikar. Ya, jadi kesimpulan apa yang dipelajari hari ini yaitu bahwa sederhananya ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Ilmu ekonomi dapat dibagikan menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Lalu ada kelangkaan, adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Lalu kebutuhan dibagi menjadi 4, yaitu kebutuhan menurut intensitasnya, menurut waktunya, menurut sifatnya, dan intensitas menurut subjeknya. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih atas kesimpulannya Julfikar. Nah, itu secara keseluruhan tadi sudah dibahas oleh Julfikar. Tapi ada tambahan dari saya. Kalau ditarik kesimpulannya dari pembelajaran pada hari ini, kalian sudah mempelajari tadi begitu beragam jenis-jenis kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Berarti dalam hal ini manusia harus melakukan sebuah pilihan dalam hidupnya. Nah, pilihan ini harus disesuaikan dengan kebutuhannya, mulai dari yang terpenting, agak penting, dan tidak penting, boleh dikatakan lumayan tidak penting lah. Nah, dalam ekonomi itu dinamakan sebagai skala prioritas. Nantilah kita akan belajar mempelajari skala prioritas ini di minggu depan. Kalian boleh baca-baca dari buku atau dari sumber internet, silahkan, banyak yang membahas tentang skala prioritas itu, agar ketika minggu depan saya menyampaikan materi, kalian tidak bingung, kalian tidak terlalu bingung. Istilahnya, kalian bisa mengerti apa yang sedang dibahas nanti. Nah, untuk selanjutnya, silahkan kalian kembali lagi ke LMS, Jarti Sunda, di sana sudah disediakan kuis. Semua silahkan dikerjakan, isi dengan teliti, dengan jujur, dan jangan kerjasama. Kerjasama itu bagus, tapi kalau untuk mengerjakan kuis menjadi tidak bagus. Ya. Dan ada tugas juga di sana sudah saya tempel. Jadi jangan lupa dikerjakan. Saya kasih waktu tugasnya 1 minggu dari sekarang. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat-sehat di rumah. Salam juga untuk orang rumah ya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.